Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan ya Tuhan, untuk sebuah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan hari lepas hari. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan pada saat ini Tuhan Engkau memanggil kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan agar kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan waktu ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan pakailah akan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kelemahannya. Agar kuasa Tuhan sajalah yang boleh dinyatakan di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya bersyukur boleh melayani di tengah-tengah jemaat GSRI Sunter di tempat ini. Dan terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang diberikan oleh Bapak Gembala dan juga majelis jemaat di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah melangkah di dalam iman. Ya, kita membaca satu bagian kembali, saudara-saudara. Tadi kita sudah membaca Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-40. Tetapi ada baiknya saudara-saudara agar kita mendapat sebuah gambaran yang lebih jelas lagi dari apa yang kita akan bicarakan pada hari ini, saudara-saudara. Itu kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, saudara. Kita akan membaca ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, kita mulai membaca ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat akan kehidupan kita saudara-saudara, maka di dalam kehidupan ini ada banyak kali kita menghadapi apa yang disebut dengan ekspektasi dan juga realita. Ekspektasi itu adalah
apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Tetapi di dalam kehidupan ini, keinginan kita, harapan kita itu seringkali tidak sesuai, tidak sejalan dengan realita yang terjadi, bukan? Saudara-saudara sekalian, satu ketika ada seorang yang ingin untuk boleh membeli sebuah barang di toko online, ya. Dia melihat, dia coba perhatikan, ternyata ada sebuah barang yaitu rice cooker yang itu harganya murah banget, sangat murah. Lalu buru-buru dia klik akan barang itu, saudara-saudara. Dia beli barang itu, dan betapa kagetnya saudara-saudara ketika sampai di rumah, barang yang dia beli itu ternyata rice cooker yang kecil sekali, ya, mini, saudara-saudara, ya, untuk masak nasi buat bayi aja nggak cukup, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, dia kecewa, dia punya sebuah ekspektasi bahwa barang yang dibeli itu akan menjadi barang yang berguna, tetapi tidak ada artinya sama sekali. Saudara-saudara, mungkin para wanita, para ibu-ibu juga ketika membeli barang online, melihat akan baju di promosinya itu atau di iklannya itu sangat bagus, ya. Tetapi ketika sampai di rumah, ketika kita coba pasang di badan kita, saudara-saudara, nggak sesuai dengan ekspektasi. Saudara-saudara, sama juga halnya dengan ketika kita membeli makanan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita membeli makanan, kita lihat di iklannya itu burgernya itu sangat besar, ya. Ada lelehan kejunya, ada mozzarellanya, ada dagingnya, ada sayurannya. Wah, pokoknya tebal banget, ya. Mungkin sekitar 20 cm, saudara-saudara. Tetapi ketika kita pesan, kita order, ekspektasi kita yang datang itu seperti di iklan. Tetapi ketika ada di tangan kita, itu begitu berbeda. Saudara-saudara, kita tentu kecewa, tentu kita sangat tidak senang, saudara-saudara, ketika apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Saudara-saudara, ibu-ibu juga seringkali beli akan make up seperti demikian, ya. Ekspektasinya kalau lagi nonton film Korea, ya, film-film yang ada di Netflix, saudara-saudara, yang episodenya banyak, panjang, saudara-saudara. Waktu dia nonton begitu, ya, saudara-saudara, sambil nunggu suaminya pulang dari kantor, saudara-saudara, sudah pakai make up. Rencananya sih beli make up yang anti luntur atau waterproof, saudara-saudara, ya. Pakai make up itu sambil nonton, waktu nangis nggak apa-apa, ya. Waktu nangis terseduh-seduh ternyata masih aman, saudara-saudara. Tetapi ekspektasinya itu beda dengan realita, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika seseorang juga mungkin beli shampoo-nya itu diharapkan seperti iklannya, bisa dikembangkan rambutnya seperti demikian. Tetapi pada waktu dia sudah beli, saudara-saudara, antara ekspektasi, harapan, dan kenyataan realita itu berbeda. Nah, ini juga sama, saudara-saudara. Saudara-saudara, bukankah seringkali orang banyak mengatakan kehidupan pernikahan itu seperti di dongeng-dongeng. Wah, mereka akan hidup bahagia sampai selama-lamanya. Itulah ekspektasi, saudara-saudara. Pada waktu masih pacaran, ya, ke gereja itu dituntun. Ayo nih kita jalan mau ke gereja, ya. Keluar dari mobil, kemudian dituntun naik tangga gereja, dituntun, saudara-saudara, pelan-pelan, duduknya juga dipastikan aman, nggak ada bom, nggak ada apa-apa di situ, ya. Lalu kemudian pulang gereja juga sama, saudara-saudara, semuanya dipastikan aman, ditutup pintu mobil, sudah sayang, oke, saudara-saudara. Saudara-saudara, ekspektasi itu begitu luar biasa, tetapi realitanya berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini juga yang sering kali terjadi. Kita mengharapkan kehidupan rumah tangga kita, percintaan itu seperti di dalam film Titanic, ya, saudara-saudara, penuh dengan romantisme. Tetapi apa yang terjadi realita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya, tahukah kita bahwa Allah itu memiliki akan sebuah ekspektasi,
Allah itu memanggil setiap orang-orang percaya untuk boleh menjadi terang, untuk boleh menjadi garam. Gereja di tengah-tengah dunia ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi Tuhan. Kita tidak dipanggil di dalam dunia ini gereja dengan segudang program-program yang ada. Kita tidak dipanggil di dalam gereja ini untuk kita boleh senantiasa hanya puas di dalam gedung gereja ini saja. Kita menjadi orang Kristen bukan hanya beribadah setiap hari Minggu saja. Tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi kerinduan Allah, apa yang menjadi ekspektasi Allah, yaitu Allah ingin kita untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Kita boleh menjadi terang di dalam kehidupan ini, saudara-saudara sekalian. Kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki gairah, semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan akan Injil Kristus itu sendiri. Tapi bagaimana dengan gereja hari ini? Bagaimana dengan kita orang-orang percaya hari ini? Saudara-saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang sudah puas dengan kekristenannya. Mereka sudah nyaman dengan kekristenannya. Tetapi mereka lupa bahwa mereka dipanggil bukan hanya ada di dalam gedung ini saja, tetapi keluar dari tembok-tembok gedung ini dan juga boleh menjadi saksi Tuhan. Itulah ekspektasi Allah. Saudara-saudara, jikalau kita saja ketika ekspektasi kita itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka saudara-saudara kita akan menjadi sangat kecewa. Kita akan berkata, bagaimana mungkin kita adalah memiliki apa yang kita harapkan, tetapi realitanya berbeda. Demikian juga dengan Tuhan, demikian juga dengan Allah. Allah ingin kita untuk boleh menjadi garam, tetapi garam yang kita punya bukan lagi garam yang asin, tetapi garam yang dibuang. Terang yang kita miliki adalah terang yang tertutup, yang tidak lagi kelihatan akan terangnya itu sendiri. Bapak ibu saudara-saudara, betapa kecewanya Allah, betapa hati Allah menjadi hancur ketika kita orang-orang yang dipanggil untuk menjadi saksi-saksi di tengah dunia ini, tetapi kita tidak mewartakan akan kasih Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita sebagai gereja dipanggil untuk boleh menyaksikan terang itu. Dipanggil untuk boleh menyaksikan akan kebenaran-kebenaran daripada Injil, daripada kitab suci itu sendiri. Tetapi pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana? Bagaimana kita boleh menjadi saksi Tuhan? Bagaimana kita boleh menggenapi apa yang Allah kehendaki, apa yang menjadi ekspektasi Allah itu di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita dikuatkan bahwa di dalam kita memberitakan akan Injil, ada dua hal yang kita kembali disegarkan, diingatkan. Betapa ketika kita memberitakan Injil, di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara sekalian, yang pertama yang kita lihat ketika kita memberitakan akan Injil, ketika kita melakukan akan isi hati Allah, maka kita harus diingatkan bahwa kuasa Allah itu terus menyertai kita. Bahkan kuasa Allah itu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini, saudara-saudara kita di sini bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Siapakah Filipus ini, saudara-saudara? Filipus ini bukanlah Filipus rasul, tetapi Filipus ini adalah diaken yang diangkat untuk boleh melayani di tengah-tengah jemaat. Dan pada saat itu penderitaan, penganiayaan orang-orang Kristen itu begitu luar biasa. Dan pada saat yang sama saudara-saudara, maka rasul-rasul tetap ada di tempat di Yerusalem. Tetapi bagi para pelayan-pelayan termasuk Filipus, mereka kemudian tersebar memberitakan akan Injil. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, bagaimana pelayanan daripada Filipus itu begitu sangat luar biasa sekali. Pelayanan daripada
Filipus itu memberikan akan dampak yang sangat besar sekali. Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan daripada Filipus. Ada begitu banyak orang yang disembuhkan dari sakit. Ada begitu banyak orang yang dilepaskan dari kuasa-kuasa roh-roh jahat. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Filipus di sana, dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dia memberitakan akan firman Tuhan. Dan pada saat itu, tanda-tanda yang muncul daripada pelayanan Filipus itu luar biasa semua. Saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang menyaksikan akan perbuatan-perbuatan Allah melalui Filipus, mereka dengan bulat hati menerima akan apa yang disampaikan oleh Filipus. Dan dikatakan saudara-saudara, orang-orang itu mereka dipenuhi dengan sukacita. Firman Tuhan mengatakan di dalam bagian ini, sebab dari banyak orang yang kerasukan keluarlah roh-roh jahat. Banyak orang yang lumpuh, orang yang timpang disembuhkan oleh pelayanan daripada Filipus. Saudara-saudara sekalian, maka di situ dikatakan oleh firman Tuhan, timbullah sukacita yang begitu besar di antara orang-orang yang ada di Samaria itu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, mereka dikatakan di dalam bagian ini, mereka memberikan diri mereka untuk percaya kepada Tuhan. Mereka dibaptis, mereka baik laki-laki maupun perempuan. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Injil itu sendiri yang merupakan berita tentang kerajaan Allah. Mereka menerima akan berita itu, saudara-saudara. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini bukanlah satu hal yang mudah. Ini bukanlah hal yang gampang. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bagaimana sesudah itu ketika Filipus ada di tempat itu, maka firman Tuhan juga mengatakan di kota itu ada seorang yang bernama Simon. Dan Simon ini disebut sebagai tukang sihir. Di tengah-tengah apa yang dilakukan oleh Filipus, banyak orang yang percaya. Tetapi juga ada kuasa-kuasa lain yang terus untuk boleh mengganggu akan pemberitaan Injil tempat itu. Saudara-saudara, Filipus ini melayani di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah. Dia berhadapan dengan Simon tukang sihir ini, yang sudah melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Banyak orang dikatakan, baik orang-orang yang kecil maupun orang yang besar, mereka percaya kepada apa yang dilakukan oleh Simon tukang sihir ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Betapa kuasa Allah itu jauh lebih besar daripada kuasa yang pada saat itu ditampilkan oleh Simon tukang sihir. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita melihat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus, kita melihat betapa kuatnya kuasa anugerah Allah yang membawa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang diikat oleh ikatan-ikatan kematian, ikatan-ikatan iblis, tetapi melalui anugerah daripada Allah. Mereka yang ditawan, mereka yang diikat, mereka kembali tunduk kepada Kristus. Saudara-saudara, di sini kita mendapatkan sebuah kekuatan. Di sini kita boleh mendapat sebuah peneguhan. Di sini kita mendapat sebuah jaminan, saudara-saudara, bahwa ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyaksikan akan terang dan garam di tengah-tengah dunia, ketika kita menjadi terang di tengah-tengah hidup ini, ada Allah yang menyertai akan pekerjaan pemberitaan Injil itu. Allah yang telah menundukkan Simon tukang sihir itu dengan pengaruhnya yang luar biasa. Allah yang sama juga, Allah yang sanggup memampukan kita untuk boleh melakukan hal-hal yang luar biasa melalui hidup kita.
Saudara-saudara, seringkali saudara-saudara kita merasa, Pak Pendeta Boksu, saya ini terlalu kecil. Saya ini nggak bisa punya talenta seperti orang lain memberitakan Injil. Saya ini lemah di dalam banyak hal. Saya ini tidak bisa bicara. Saya ini tidak bisa ini dan itu dan sebagainya macamnya. Tetapi saudara-saudara, kita diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Allah memakai seorang Filipus. Seorang Filipus sebagai seorang diaken yang melayani akan jemaat Tuhan pada saat itu. Untuk kemudian melalui akan keberadaannya, saudara-saudara, dia boleh menjadi saksi Tuhan, memenangkan banyak orang, memberikan sukacita di tengah-tengah kota Samaria itu, memenangkan seorang yang sudah diikat oleh kuasa iblis. Saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang memiliki akan kacamata Kristus, melihat akan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu. Pemberitaan Injil itu bukan karena kuat dan kuasa kita, tetapi marilah kita melihat bahwa kita sedang membawa akan berita Injil pelepasan itu bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara sekalian, satu ketika ada seorang yang gemar sekali untuk boleh mengamati akan batu-batuan atau batu-batu mulia, saudara-saudara. Saudara-saudara, orang ini satu kali mengikuti sebuah pameran yang disebut dengan Arizona Mineral Show. Saudara-saudara, ketika dia melihat di dalam pameran itu, saudara-saudara, ada begitu banyak sekali batu-batuan yang berharga, yang bernilai. Orang ini ngomong-ngomong adalah seorang yang bernama Roy Westin. Roy Westin, saudara-saudara, dia melihat di salah satu tempat daripada penjualan akan batu-batu yang sangat bernilai. Ada sebuah batu. Batu itu, saudara-saudara, hanya ada di belakang daripada stand itu, ada di bawah. Terlihat tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat akan batu itu, saudara-saudara. Satu ketika, saudara-saudara, Roy Westin ini kemudian dia bertanya kepada sang pemilik daripada batu itu, batu itu kamu mau jual harga berapa? Saudara-saudara, pemilik daripada batu itu dia mengatakan, itu mah batunya murah kok. Udah saya jual kepada kamu seharga $20. $20 kamu boleh ambil. Karena dianggap batu ini nggak ada nilainya. Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian Roy ini dia mengatakan kepada pemilik toko ini, dia katakan, udah deh $10 saya akan beli untuk batu ini. Lalu saudara-saudara, pemilik toko itu enggak, 15 boleh bawa. Udah, mau ambil atau tidak $10. Akhirnya saudara-saudara, batu itu dibeli oleh Roy Westin seharga cuma $10. $10 itu berapa saudara-saudara hari ini? Pego ya saudara-saudara ya, 150.000 ya. Saudara-saudara, ketika Roy Westin ini dia melihat akan batu ini dengan matanya yang sudah terlatih sebagai ahli batu-batuan. Akhirnya saudara-saudara, Roy Westin ini, dia kemudian menamakan batu itu. Dia kemudian memberikan sebuah nama batu itu sebagai Star Sapphire. Star Sapphire itu adalah batu yang bernilai sangat luar biasa. Seharga 2,28 juta US dollar. Kalau kemudian dikurskan dengan nilai kita hari ini, itu sejumlah 35,3 miliar rupiah, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, batu yang harganya cuman pego dibeli 150.000. Tetapi saudara-saudara, di tangan seorang yang bisa melihat akan mahalnya batu ini, saudara-saudara, Roy Westin,
akhirnya mendapatkan sebuah batu yang harganya sangat fantastis. Memang ada berita-berita yang kemudian menyebutkan bahwa oh enggak kok, ternyata enggak sampai 35 M kok. Itu batu itu cuman harganya enggak sampai 1 M. Tetapi saudara-saudara, saya ingin katakan saudara-saudara, dari harga pego dapat harga kemudian sampai hampir 1 M, saudara-saudara, itu cuannya sudah berapa, saudara-saudara? Cuannya itu berapa, saudara? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin katakan satu hal yang sangat penting sekali dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita perlu melangkah di dalam iman untuk boleh menjadi terang, untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Karena kita sudah bertemu dengan batu yang begitu mahal itu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita melihat batu atau Injil itu sendiri, saudara-saudara, sebagai sesuatu yang murah, sebagai sesuatu yang tidak berharga, maka kita akan membuangnya. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa batu itu sesuatu yang bernilai, saudara-saudara, betapa kita akan mengejarnya, betapa kita akan mempromosikannya, betapa kita akan bangga dengan batu itu, saudara-saudara. Betapa kita akan memberikan perhatian, akan menjaga, akan menyebarkan, sehingga orang semua tahu akan keindahan daripada batu itu. Saudara-saudara, kita melangkah di dalam iman untuk boleh menyampaikan akan Injil itu, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita memiliki ini dan itu. Tetapi kita diingatkan akan kuasa Allah yang begitu besar, yang memimpin seorang Filipus, seorang pelayan meja di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat itu, untuk boleh memenangkan jiwa. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita melihat akan Injil itu sendiri? Saudara-saudara, marilah kita melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang begitu besar yang akan terus menyertai hidup ketika kita menyampaikan, ketika kita dipanggil untuk boleh menjadi terang dan garam. Saudara-saudara, yang kedua kita melihat di dalam bagian ini, kita melihat bahwa Allah memiliki kuasa yang begitu besar. Kuasa Allah itu menyertai di dalam pemberitaan Injil. Kuasa Allah itu memimpin seorang Filipus untuk boleh menjadi pemenang bagi jiwa-jiwa. Mereka dilepaskan dari segala sakit penyakit, dilepaskan daripada roh-roh jahat. Tetapi saudara-saudara, kuasa itu hanyalah tetap kuasa tanpa ada ketaatan. Saudara-saudara, kita melihat di dalam bagian ini ada hal yang sangat menarik, sekaligus hal yang tidak wajar di dalam panggilan Filipus yang dilakukan oleh malaikat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat demi ayat ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana hal yang pertama, keganjalan daripada panggilan Filipus itu. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Filipus itu harus meninggalkan sebuah pelayanan yang sangat sukses di Samaria itu, saudara-saudara. Filipus itu sangat berhasil. Saudara-saudara, ketika dia melayani orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang mati bisa kemudian dihidupkan, orang-orang yang lemah tubuhnya mereka bisa mendapatkan kuasa kembali. Ada hal-hal mujizat demi mujizat. Tetapi pada waktu itu kemudian malaikat itu datang kepada Filipus untuk mengirim dia ke sebuah tempat di selatan, di jalur Gaza. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin bayangkan saja saudara-saudara, kalau misalnya di sebuah gereja, di sebuah tempat, gak usahlah gereja saudara-saudara ya, di sebuah kantor ya. Kalau di sebuah tempat, sebuah kantor, sebuah gereja, tiba-tiba di situ ada seorang yang bekerja di tempat itu, sudah sukses, sudah berhasil mengembangkan gereja. Gereja yang semula cuma 50, sekarang sudah jadi 5.000. Gereja yang begitu berhasil dengan segala halnya. Saudara-saudara, bisa gak kita berkata, oh itu gembalanya yang sudah merintis dari awal sampai berhasil. Dari cuma 50 sekarang jadi 5.000 jemaat. Udah deh kita pindahin aja deh. Ya.
Udah kita pindahin ke tempat yang lain. Siapa tahu di sini berhasil, nanti di tempat lain lebih berhasil lagi. Ada jemaat-jemaat lain yang lebih membutuhkan. Saudara-saudara, apakah kita akan melakukan hal yang seperti itu? Saudara-saudara, kalau di dalam sebuah persekutuan, lalu kemudian ada yang punya pikiran seperti demikian, ada mungkin salah seorang aktivis berkata, oh bagaimana kalau misalnya Pak Pendeta ini kita pindahin, atau pengerja ini kita pindahin ke tempat lain. Langsung kita bilang apa-apa, kamu benar-benar gila. Ini orang hebat, ini orang sukses, orang berhasil, semua yang dia kerjakan berhasil. Masa mau dipindah? Ya, seperti itulah kira-kira saudara-saudara. Ada begitu banyak keberhasilan, ada begitu banyak sukacita yang terjadi di tengah-tengah jemaat Samaria. Dan pada saat itu saudara-saudara, maka Filipus dipanggil untuk meninggalkan tempat itu. Itu yang pertama saudara-saudara sekalian. Yang kedua saudara-saudara, kita melihat bagaimana Filipus ketika pada saat itu diutus, dia diutus ke sebuah tempat yang disebut sebagai jalan yang sunyi. Saudara-saudara, Allah tidak memanggil, tidak mengutus Filipus ke sebuah kota yang besar. Dia tidak diutus ke suatu tempat yang megah sekali. Kalau misalnya seorang hamba Tuhan sudah berhasil di satu tempat saudara-saudara, ya, misalnya dia berhasil di sebuah kota kecil di Surabaya, ya. Dia berhasil di situ saudara-saudara. Dia pasti kemudian dipindahkan, ya, yang lebih tinggi lagi. Misalnya di tempat yang lebih besar lagi. Misalnya taruhlah di Bandung. Di Bandung dia berhasil, jemaatnya lebih banyak, lebih heboh lagi. Dia dipindahkan kemana? Dipindahkan ke Jakarta saudara-saudara. Lebih naik, lebih naik, lebih naik. Gak ada orang yang maunya lebih turun, lebih turun, lebih turun. Gak masuk akal saudara-saudara. Tetapi itulah saudara-saudara, jalan Tuhan kadang-kadang berbeda dengan jalan yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang menjadi kehendak Allah itu kadang-kadang berbeda dengan kehendak dan kemauan daripada manusia. Allah memanggil Filipus itu bukan ke kota yang besar, ke tempat yang lebih mewah, ke jemaat yang lebih besar, tetapi ke jalan yang sunyi. Jalan sunyi itu apa saudara-saudara? Saudara-saudara, jalan yang sunyi itu ada banyak yang menafsirkan bahwa jalan itu adalah padang gurun. Padang gurun saudara-saudara. Kalau kita terjemahkan bahasa aslinya itu adalah tempat sunyi, itu adalah padang gurun. Dan kapan itu akan perginya saudara-saudara? Oke lah kalau padang gurun perginya malam-malam, sore-sore, ya masih oke lah. Tetapi di dalam terjemahan ini saudara-saudara, kalau kita mau menelitinya lebih jelas lagi bahwa frasa ke sebelah selatan itu di dalam terjemahan aslinya itu adalah di siang bolong. Sekitar jam 12, jam 1. Disitulah tempat di mana Filipus akan diutus. Bapak ibu saudara-saudara, dari tempat yang besar, dari tempat yang full AC, makanan semua tersedia, semua hiburan ada. Tetapi waktu itu diutus, bayangkan, di padang gurun, di tengah hari siang. Saudara-saudara sekalian, hal yang ketiga yang kita lihat, bagaimana Filipus bukan hanya dipanggil di padang gurun, di tempat yang sunyi itu. Tetapi Filipus juga dipanggil, tetapi malaikat tidak memberikan informasi siapa yang akan ditemui. Siapa yang akan ditemui, apa yang harus dilakukan, apa job desk-nya. Kita kalau kerja kan biasanya di sebuah perusahaan atau di sebuah gereja, ya, semakin gereja itu semakin profesional, maka akan diberikan job desk-nya. Job desk-nya hamba Tuhan begini, ya. Job desk-nya pekerja kita ini begini. Informasi itu detail sekali. Harus ini, harus itu dan sebagainya macamnya. Tetapi saudara-saudara bayangkan ketika Filipus itu dipanggil untuk menuju sebuah jalan yang sunyi, yang sepi itu. Saudara-saudara tidak diberitahukan, tidak diinformasikan siapa yang akan dia temui. Enggak ada. Tidak dikasih tahu apa yang akan dilakukan. Di kilometer berapa dia akan bertemu dengan orang itu. Apa yang harus dikerjakan tidak ada saudara-saudara.
Tetapi menarik sekali saudara-saudara, betapa Alkitab dengan jelas sekali mengatakan, ketika perintah itu diberikan kepada Filipus, malaikat Tuhan memberitakan akan apa yang harus dia lakukan. Lalu berangkatlah Filipus. Filipus tidak bertanya, tunggu dulu, saya berapa hari di sana? Enggak. Saya nanti pulangnya bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti makannya di mana dan sebagainya, tidak. Tetapi dengan jelas, dengan tegas Alkitab mengatakan lalu berangkatlah Filipus. Hal ini saudara-saudara mengajarkan kepada kita. Ketaatan kepada Tuhan itu mendahului daripada hal-hal yang jelas dan terang. Ketaatan kepada Tuhan itu adalah hal yang paling mutlak ketika kita dipanggil untuk boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengatakan kamu punya ini atau kamu tidak punya itu. Kamu mempunyai talenta ini atau kamu tidak punya talenta ini. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita taat. Kita taat kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi isi hati Allah, apa yang menjadi denyut jantung Allah. Itulah yang harusnya terjadi di dalam diri setiap orang-orang percaya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Filipus betul-betul diuji. Apakah dia percaya bahwa Allah itu Allah yang berkuasa? Kuasa Allah itu begitu besar. Kuasa Allah yang pernah memimpin dia di Samaria dan melakukan banyak hal-hal yang spektakuler. Apakah dia juga percaya bahwa Allah juga akan terus memelihara, memimpin, menyediakan akan apa yang dibutuhkan oleh hambanya? Saudara-saudara sekalian, Allah ketika mengutus akan Filipus ke Asdod, itu adalah satu hal di mana tidak ada pilihan. Tetapi ketika Filipus itu diutus ke jalan yang sunyi, ke padang gurun, saudara-saudara, di situ ada kesempatan. Ada satu kesempatan antara taat atau tidak taat, antara memilih oke atau tidak, memilih maju atau mundur. Ada banyak pilihan. Bisa saja Filipus berkata, wah ini mah gak jelas. Lebih jelas di Samaria. Lebih bagus prospeknya di Samaria. Mungkin kita akan mengembangkan pos-pos PI yang lebih besar. Tidak. Tetapi ada hati yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, gereja hari ini adalah gereja yang dipanggil untuk mengerjakan apa yang menjadi ekspektasi Allah. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi ironi terbesar, gereja hari ini sudah terlalu nyaman. Gereja hari ini sudah terlalu enak. Gereja hari ini sudah terlalu mudah. Gereja hari ini sudah terlalu santai. Kita tidak lagi memiliki satu keinginan untuk sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam sebuah artikel yang menarik sekali, saudara-saudara disebutkan bahwa gereja hari ini adalah gereja yang sudah mengalami kemunduran karena begitu ada di dalam zona nyaman. Saudara-saudara, yang pertama, gereja hari ini adalah gereja yang sudah terlalu enak ada di ruang ibadah. Kadang-kadang masih pakai Zoom masih pakai PA, masih pakai Zoom, ya. Saudara-saudara, tetapi kita lupa bahwa gereja bukan dipanggil hanya untuk ada di dalam ruangan ini. Tetapi gereja itu dipanggil untuk memberi dan membagikan hidup kepada orang lain. Itulah yang menjadi tugas kerinduan Allah. Saudara-saudara, yang kedua, di dalam artikel itu mengatakan most of your friends cannot tell you are a Christian. Ada banyak orang di luar itu, saudara-saudara, minta maaf. Mereka gak bisa bedain kamu itu Kristen apa bukan. Karena kita seringkali takut, saudara-saudara. Takut untuk disebut sebagai orang yang sok suci. Takut disebut sebagai orang Kristen.
takut terlalu fanatik. Ini yang terjadi dengan gereja, saudara-saudara. Saudara-saudara, yang ketiga di situ dikatakan, you go to passages in the Bible are the ones that make you feel good. Ada banyak orang Kristen hari ini, saudara-saudara, ketika membaca firman Tuhan, saudara-saudara, minta maaf. Kalau bicara tentang menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi teladan, tunggu dulu. Saya ini masih bergumul Tuhan. Ada banyak juga gereja-gereja yang dipanggil untuk memberitakan Injil, tapi seringkali berkata, tunggu dulu boksu. Aduh, kebutuhan di gereja ini mah gak habis-habis. Ini mau bangun itu, mau bangun ini, mau bangun WC, mau bangun pastori, mau bangun ini. Saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita gak akan pernah selesai beres dengan itu. Saudara-saudara, ketika hidup kita hanya seringkali membaca firman Tuhan itu yang menyenangkan. Mazmur 23, itu yang kita paling suka, saudara-saudara. Kita paling suka kalimat-kalimat, kata-kata yang menyenangkan. Saudara-saudara, yang selanjutnya, it is not a big deal that some people in your life don't believe in Jesus. Ini bukan hal yang masalah, bukan masalah gede kok kalau ada orang yang gak percaya sama Tuhan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang sudah tidak lagi memiliki akan kepekaan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Ketika ada orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara, not a big deal, bukan masalah. Orang saya aja sudah repot dengan urusan, gereja aja sudah repot dengan banyak urusan, mau ngurusin orang yang gak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati jikalau kita sudah ada di dalam tahap yang seperti demikian. Saudara-saudara, yang selanjutnya, your prayers revolve around keeping your life running smoothly. Saudara-saudara, doa-doa kita adalah doa-doa bukan lagi berbicara, Tuhan, aku ingin supaya orang yang belum mengenal Tuhan itu boleh percaya kepada Yesus. Aku ingin papa mama yang belum mengenal Tuhan itu percaya Yesus. Enggak. Doa kita itu apa, saudara-saudara? Tuhan, bisnis saya lagi morat-marit nih sesudah COVID. Tuhan, anak saya ini lagi butuh uang ini untuk masuk sekolah. Saudara-saudara, bukan berarti kita nggak boleh doa itu, tetapi kita sudah mulai kehilangan akan spirit doa-doa untuk kita boleh memenangkan jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Dan yang terakhir ini yang paling mengerikan, saudara-saudara. You are not excited about heaven or seeing God face to face. Kita tidak lagi tertarik tetap terhadap pemberitaan Injil. Itu tugas pendeta Rudi. Kita tidak lagi tertarik dengan pelayanan. Itu tugasnya penatua, pelayan-pelayan Tuhan. Kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi sebuah teguran yang begitu keras bagi kita hari ini. Apakah kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, kita dipanggil untuk boleh memberitakan akan Injil, membawa terang itu, tetapi kita menyimpan di dalam hati? Saudara-saudara sekalian, saya tinggal selama lebih kurang sekitar 15 sampai 17 tahun, saudara-saudara, di sebuah pastori di gereja. Saudara-saudara, pastori kami itu ada di Jalan Kepu Barat. Ya, saudara-saudara, hal yang menarik ketika kami itu tinggal di situ, saudara-saudara, di depan rumah pastori itu ada seorang nenek. Nenek ini usianya sekitar mungkin 70 tahun atau 75 ya. Saudara-saudara sekalian, hal yang menarik adalah setiap hari nenek itu, saudara-saudara, dia cuci baju, pagi-pagi dia cuci baju. Dan kemudian saudara-saudara, pada siang hari kemudian dia mulai jemur baju. Dan yang menjadi hal yang agak gak enak dan terus terang mengesalkan itu adalah dia jemur bajunya itu, saudara-saudara, di mana? Saudara-saudara, jemur bajunya itu di pagar pastori gereja. Ya, pastori saya, saudara-saudara, dia jemur di situ, saudara-saudara.
Wah, saudara-saudara, setiap kali saya mau keluar itu susahnya setengah mati, saudara-saudara. Karena kalau mau keluar, pagar rumah saya itu bukan yang open begini, tapi harus didorong begini, saudara-saudara. Ya, jadi kalau didorong begini kan nyangkut semua itu baju-baju semua kan. Waduh, setengah mati, harus manggil dia. Nek, mau keluar. Itu juga bisa 5 menit, 7 menit baru dia keluar. Aduh, setengah mati, saudara-saudara. Wah, saudara-saudara, kita itu setiap hari bergumul seperti itu. Dia punya cucu, cucunya itu juga banyak sekali. Mungkin ada 5 atau 6, saya lupa banyak. Kalau di luar lagi main-main, cucunya lagi kejar-kejaran, lalu kemudian itu lagi kencing. Kencingnya itu di mana, saudara-saudara? Kencingnya itu juga di pagar, di situ, saudara-saudara. Dia jualan nasi uduk. Kalau sore-sore hari nasi uduknya sudah selesai habis, saudara-saudara, dia kemudian buang akan itu tahu kupat itu ya, yang ada santan-santannya, yang sudah setengah busuk, yang sudah agak-agak basi. Itu buangnya di mana, saudara-saudara? Ya di pagar itu juga, saudara-saudara. Saya dalam hati pikir, ini pagar pastori saya ini tembok ratapan atau apa, saudara-saudara ya? Karena semua aktivitas itu ada di situ, saudara-saudara. Wah, kesal sekali, saudara-saudara. Pernah satu kali saya itu mau antar mama saya itu untuk pulang ke Surabaya, ya. Waktunya sudah mepet sekali. Saudara-saudara, dia jualan, lalu kemudian ada motor di depan. Kita nggak bisa keluar, saudara-saudara. Wah, saya itu udah panas, saudara-saudara. Wah, mendidih, saudara-saudara. Ya, sudah memarah istri saya. Untung ada semu. Semu itu bilang, udah Pak, udah masuk mobil, udah jangan ribut ya. Udah, yang waras yang ngalah. Ya, gampang ngomong tapi udah mati cengkel, saudara-saudara. Ini orang itu kebangetan banget. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya keluar dari rumah itu dengan jengkel, saya pelototin itu orang. Ternyata pendeta juga bisa marah ya Bapak Ibu ya. Ya, pendeta itu bukan selalu ngomong haleluya, puji Tuhan, shalom. Pendeta juga bisa marah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu saya jengkel. Tapi sebenarnya saya pikir-pikir sama istri saya. Saya bilang, aduh mah, kita ini kan orang Kristen ya. Orang Kristen masa kesaksiannya kayak gitu. Udah deh, yuk kita coba baikin nenek ini. Saudara-saudara, di depan rumah kami itu, kalau saudara satu waktu bisa main-main, di depan rumah itu ada pohon pisang. Pohon pisang itu dia itu matangnya matang pohon, ya. Lama memang matangnya, tapi matang pohon. Waktu itu saya minta sama petugas gereja potong itu pisang, lalu bagian yang paling atas itu yang paling gede ya. Yang paling atas itu saudara-saudara saya kasih kepada siapa? Nenek itu, saudara-saudara. Ya, saya kasih nenek itu, saudara-saudara. Waktu dikasih, menurut saudara dia senyum apa nggak senyum, saudara-saudara? Senyum apa nggak senyum? Kagak, saudara-saudara. Ya ampun, bener-bener nih orang ini ya. Udah dikasih pisang, udah dikasih hati, maunya kayak gitu. Wah, jengkel banget, saudara-saudara. Istri saya bilang, udah Pak, sabar. Iya, sabar aja lah ya. Dikasih itu malah cuma terima, masuk begitu. Ya ampun. Kita ulangi lagi mah, coba lagi. Waktu itu hari Natal ya, banyak jemaat itu yang kirimin akan kue ya, banyak yang kirimin akan kue tart. Satu kali saudara-saudara ada jemaat yang kirimin kue tart, saudara-saudara, karena memang banyak, satu momen Natal itu bisa sampai berapa kue. Saya bilang, mah kita kasih ya, ini kue tart. Enggak dipotong, saudara-saudara, enggak. Satu yang 20 cm itu langsung dikasih sama dia. Wah, saudara-saudara, waktu kedua kali senyum apa enggak? Ya, yang kedua senyum apa enggak, saudara-saudara? Sudah senyum dikit, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara ada satu peristiwa yang terjadi yang saya enggak pernah lupa. Satu ketika suami daripada nenek ini meninggal. Lalu saya bilang sama Semu, mah kita melayat ke rumahnya, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saat itu kami langsung ketemu sama nenek, bilang, Nek, turut berduka cita. Dia langsung peluk saya, saudara-saudara. Wah, saya kaget juga gitu ya. Wah, saya dipeluk gitu ya. Orang ganteng kayak gini dipeluk gitu ya. Waduh, saya bingung begitu. Gimana ya? Langsung dia bilang, maafin ini ya, maafin si Om ya, maafin Kak Nenek ya, dan sebagainya. Saudara-saudara, mulai hari itu, saudara-saudara,
perbuatan baik kita, kasih kita yang kita berikan kepada orang lain sebagai bentuk kesaksian, menjadi saksi di tengah-tengah dunia, itu tidak pernah sia-sia. Sejak saat itu saudara-saudara, gak ada lagi itu yang baju-baju, gak ada lagi yang buang-buang itu. Luar biasa. Saya kalau keluar dari pastori itu saudara-saudara, ya, saya buka pintu itu sudah gak ada lagi barang-barang yang aneh-aneh itu. Si nenek itu ada di depan, nenek itu lagi duduk, lagi nungguin jualannya saudara-saudara, langsung dia duduk berdiri gitu. Selamat pagi Pak Pendeta. Wah, kalau orang Kristen saya langsung bilang Shalom begitu ya saudara-saudara ya. Selamat Pak Pendeta. Pak Pendeta mau kemana? Ke kiri atau ke kanan ya? Kalau ke kanan itu ke Kelapa Gading saudara-saudara. Ke kiri itu ke arah Bungur, ke arah gereja. Saya bilang ke kiri nek, mau ke arah gereja, mau ke Bungur saudara. Oh siap. Langsung dia itu seperti jadi satpam saudara-saudara. Langsung dia terjun, langsung itu ada anak-anak yang main sepeda motor itu semua langsung stop. Pendeta mau lewat, saudara-saudara. Beneran saudara-saudara, habis itu langsung saya lihat, makasih nek, dia senyumnya luar biasa saudara-saudara. Wah, sejak saat itu saudara-saudara, saya bukan hanya ngasih, tapi saya juga dikasih. Kemarin Lebaran dia kirim lontong ya, dia kasih rendang, ayam dan sebagainya macamnya. Wah, indah sekali saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kesaksian kita bersaksi di tengah-tengah dunia membutuhkan langkah iman. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam firman-Nya. Ketika kita diutus sudah boleh menjadi saksi Tuhan, untuk membawa terang itu saudara-saudara. Percaya Allah menyertai kita. Allah terus memimpin hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita taat? Apakah kita mengikuti akan apa yang menjadi kehendak Allah itu? Kita belajar hari ini saudara-saudara dari Filipus. Ya, percaya akan kuasa Allah itu. Tetapi sekaligus juga taat mengikuti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga Injil itu boleh disebarluaskan. Dan banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Membawa terang di tengah-tengah hidup ini. Kita masuk di dalam saat hening. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan saat ini sudah disampaikan. Tolong kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya puas dengan keadaan kami. Kami bukan hanya tinggal di dalam zona nyaman kami. Kami tidak peduli akan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak lagi memikirkan akan Allah dan kerajaannya. Kami hanya sibuk di dalam doa-doa kami, di dalam keinginan kami, untuk memenuhi apa yang kami kehendaki. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin menyelaraskan hidup kami dengan apa yang menjadi ekspektasi Allah, yaitu kami dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.